Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, yang dikenal juga sebagai Dokuritsu Jupi Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia. Karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota, yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk membahas tentang dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosain Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofische Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Hari pertama sidang, yaitu tanggal 10 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir sidang kedua, panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan Jepang menyebutnya Dokuritsu Junbinkai. Pada 6 dan
9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita kekalahan Jepang dari Sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Chairul Saleh, Asmara Hadi, H.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Malik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Chairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus bicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Chairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Eijkman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Chairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya, para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur.
Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Chow Si-seong. Ya waktu itu Singgi. Jadi kita Singgi sama rekan-rekan kan datang kemari, dia mau ketemu, mau minta tempat untuk berunding. Anak-anaknya di sini, cucu-cucunya disuruh keluar. Itu kemungkinan segi keamanan supaya jangan nanti Jepang gerbek. Kita nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang kena itulah musibah lah gitu. Jadi diungsikan. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat langit di atas kalender itu merah gitu. Soekarno langsung teriak, inilah revolusi. Jakarta sudah mulai berevolusi. Bung harus lihat ini. Ya, Soekarno diam saja, tapi ketika pas bergerak menuju arah itu ternyata sumber api itu bukan dari arah Jakarta, bukan dari kerusuhan, tetapi dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan untuk membuat sawah baru gitu ya. Bung Karno langsung meledek. Inilah yang kamu sebut sebagai revolusi, Soekarni. Ini bukan revolusi pemuda, ini hanya seorang marhainis yang sedang membakar rerumputan, dia bilang gitu. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Miyakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!"